Tapi uluk salam mulia. Salam mulia. Mbah, niki kulo ado-ado jauh-jauh dari Sokaraja ketemu Mbah Mas Tinus. Arep takon, Mbah. Mau bertanya, zaman kok semakin hari semakin tambah ruwet, bundet. Kepriwe, Mbah, carane ben bisa mengatasi kahanan sing kaya kue, Mbah? Sampun? Sampun, Mbah. Monggo. Mas Tinus, monggo Mas Tinus. Jenengan riyen. Oh, wilayah jati nuhun ya jati lur Nusantara tapi uruk salamunya. Saya sekilas saja ya beberapa jawaban tentunya banyak. Artinya persepsi manusia itu kan banyak ya. Mungkin jawabannya ya karena kurang duit ya mumet gitu loh ya. Rata-rata kan begitu. Sekarang kan menyembah duit ya. Ya kasarnya ngomong bisa jadi kiainya sudah nyembah duit, bisa jadi loh ya. Atau dukunya juga sudah nyembah duit, lalu gurunya sudah nyembah duit ya, lurahnya sudah nyembah duit lah. Inti pitakonannya itu kan, inti pertakonannya gitu. Cara Banyumas intinya kowe takon gitu. Kan zaman wis mati gitu kan. Zaman sudah pusing nih, maha bingung taruhlah. Nah, terus mau mengadu kepada kepala desanya juga bingung. Mungkin mengadu kepada camatnya bingung, bupatinya ya bingung, gubernurnya bingung, cuma belum linglung aja mungkin gitu loh. Lah, sebuah kesempatan bagimu hai manusia, cara pakai ya ayuhan nas ya. Ya ayuhan nas apa? Ya ayuhaladina amanu. Kalau Kiai Imamuddin berkata ke saya, kesempatanmu untuk bisa mengolah jiwa, mengolah rasa, lalu barulah sampai kepada iman yang sesungguhnya. Sebab saya akan mengatakan di sini kemungkinan menurut saya, menurut yang lain monggo saja. Jadi 1400 tahun itu iman dunia ini sudah terporak-porandakan, tidak ada pembaharuan. Ya. Jadi 1400 tahun setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kasih tahu ya, kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam artinya apa? Ya semestinya Pak Kiai yang membidangi. Kenapa Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kok Tuhan? Kalau Tuhan itu Sallallahu Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu semestinya dijabarkan. Nah itu saja kan nggak pernah dijabarkan. Nah jadi itu yang menyebabkan di antara semakin hari makin bingung. Jawaban sementara saya itu adalah sekarang sedang tidak ada manusia yang dianggap beriman mungkin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh manusia bisa ya, tapi oleh Tuhan, oleh alam, oleh Allah masih sedang tidak ada orang yang dianggap beriman. Nah, ciri-cirinya orang yang dianggap beriman, kok nanti bingung. Yang beriman yang seperti apa? Ya, seperti Kanjeng Nabi Muhammad, seperti Bung Karno, itu orang yang beriman sehingga bisa mengubah zaman, ya bisa mengubah keadaan. Kalau Bung Karno itu dari kolonial menjadi kemerdekaan lah. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad dari alam yang rusak, taruhlah ya menjadi akhlakul karimah, kan seperti itulah. Sementara jawaban saya seperti itu. Jadi sekarang berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau kata Pak Kiai, kalau saya berlomba dalam kebencian. Kalau orang Jawa kan nggak mengenal baik. Sebab kalau ada baik tentunya ada yang buruk. Nanti kasihan yang buruk ya, senang yang baik. Jadi kita berlomba dalam kebajikan. Kebajikan itu adalah di antara tengah-tengah antara baik dan buruk. Menurut Mas Tinus, monggo sementara ngaten. Lah, saya pengen pesan nih, dikaitkan dengan jangkaning dewa, ramaling pandito, kodrating jagat. Monggo Mas Tinus. Ya rahayu. Rahayu. Salam mulia. Salam mulia. Selamat pagi. Salam mulia. Ya ziarah semalam udah berdoa di sini. Ya. Ya pada intinya kan zaman ini kan sudah mencapai tingkat puncaknya kegelapan. Klimak ya. Iya kegelapan. Ya, di saat
di mana dunia ini menerima kegelapan kan sesuatu yang gelap butuh cahaya. Iya betul. Nah, dari cahaya-cahaya ini kan makanya ditumbuhkan wiji-wiji pinilih. Wiji-wiji pinilih itu yang mungkin orang yang terreinkarnasi atau ataupun terinkarnasi dari jiwa-jiwa masa lampau yang mencari wadah baru, dan wadah-wadah baru ini akan memberikan banyak pencerahan bagi orang-orang yang tergelapkan. Karena zaman semakin kesini, semakin hari semakin keadaan manusia sudah tidak seperti manusia lagi. Makanya kan di dalam kehidupan itu kan leluhur kita memberikan lambang sifat manusia itu kan sifat ragawi itu ada 4, yaitu sifat hewan, yaitu istilahnya harimau, ular, monyet, banteng. Nah, kenapa diberikan simbol hewan? Makanya ketika orang itu tidak bisa mengendalikan 4 sifat ini, maka perilaku manusia itu tidak selayaknya manusia. Jadi seperti layaknya hewan. Nah, sifat-sifat yang seperti hewan ini sudah mencapai puncak-puncaknya. Iya kan? Manusia sudah kehilangan Hati nurani seolah. iya. Juga kehilangan atau lupa jati dirinya bahwa dirinya itu adalah manusia. Tapi perilakunya sudah seperti disimbolkan tadi, 4 unsur sifat ragawi dari manusia, yaitu sifat hewan. Maka leluhur kita memberikan simbol hewan. Maka jangan sampai kita menjadi manusia tapi tingkah laku kita seperti hewan. Nah, gitu. Nah, itu sangat mempermalukan diri kita terhadap istilahnya di mata Tuhan gitu kan. Mosok podo orang di izin zaman kan gitu. Sudah tidak pada tahu malu karena memang sudah gelap kan. Makanya kan di zaman sekarang saat ini kan sudah mencapai tingkat puncak kegelapan, di mana orang itu sudah benar-benar tidak peduli tentang keluhuran dan kebaikan. Kebaikan pun dia dipakai buat ajang perebutan, berebut baik, akhirnya saling menyalahkan. Nah, kadang-kadang kan banyak pengertian saling berebut tentang kebaikan. Karena dunia ini kan tidak melulu antara baik dan salah. Ketika baik dan salah itu tidak mempunyai keluhuran, sama juga turun. Nah, dengan adanya keluhuran itu kan memang yang mengajarkan tentang hal itu kan budi pekerti Jawi. Maka istilahnya yang sabdo palon nabi janji itu bukan sebuah mitos, itu suatu penggambaran yang itu menjadi suatu fakta. Karena memang jalan satu-satunya untuk bisa kembali pada sifat manusia yang seharusnya sejatinya manusia ya dengan keluhuran itu, dengan ajaran-ajaran budi ya. Nah, otomatis kan kalau orang yang namanya keluhur, makanya kan di arti kata leluhur itu kan mulia. Kita tidak, bagaimana kita menjadi pribadi yang mulia kan? Mulia kan harus kita mempunyai sifat hamamayu. Hamamayu itu memberikan itu kan melakukan dalam hati diri kita, melakukan ayu, keindahan, kecantikan di dalam diri kita. Zaman sekarang kan yang dipercantikan tubuhnya. Iya. Makanya kan cantik ragawi kan dalamnya kan belum tentu cantik, tapi ketika orang bisa mampu mempercantik di dalamnya, otomatis kan itu akan menjadi pengendali dari segala perbuatan gitu. Nah, apalagi kan di dalam perbuatan itu kan zaman sekarang ibaratnya kan seenaknya sendiri. Karena gelap hati itu jadinya sesuka hati. Ya, jadinya seenak sendiri. Nah, itu yang perlu kita waspadai, karena memang hal yang nggak kita sadari yang akhirnya kita orang-orang yang seperti itu akan terjerumus pada jurang yang tidak ada dasarnya. Jangan sampai kita terlambat menyadari ketika alam sudah tidak bisa memberikan kesan gitu. Makanya kan dibangkitkan kesadaran itu sendiri. Makanya kan dibilang zaman gila. Kenapa dikatakan gila? Orang dikatakan gila kan karena orang nggak sadar diri. Jadi ketika orang kehilangan kesadaran dirinya,
berarti dianggap itu orang gila. Nah, berarti kan ini maka disebutlah zaman gila. Jangan gila. Nah, tapi banyak yang mengaku waras. Nah itu makanya itu kan zaman sekarang bolak-balik zaman yang waras dianggap gila, yang gila mengaku waras. Nah itu kan betapa terpuruknya dunia ini, keadaan dunia ini, maka dibilang ini zaman puncak-puncaknya kegelapan. Nah, makanya itu kan zaman sekarang banyak orang yang berbondong-bondong terpanggilkan untuk mencari pencerahan. Biar kalau kita jalan di kegelapan kan kalau nggak pakai senter juga. Makanya mereka yang membutuhkan pencerahan butuh senter-senter itu. Nah ketika ada bibit biji-biji binilainya darah ini dikasih di sini dikasih lama-lama bertambah itu menjadi terang kembali. Mudah-mudahan. Ya. Tapi dengan keterangan ini makanya kan ada istilah dalam Jawa itu kan ada istilah mantra caroko balik. Caroko balik itu sebenarnya kalau disingkatkan cakra balik. Nah cakra balik itu sebenarnya sifatnya mengembalikan karena yang ini seharusnya itu berlaku berdampak buruk dikembalikan agar karma-karma buruk itu menjadi baik, diputar balik. Jadi ibaratnya orang yang ibaratnya melakukan jahat dengan kita akhirnya berbuat baik, gitu. Akhirnya orang yang seharusnya benci dengan kita akhirnya kita memberikan terima kasih. Makanya kan cokro balik. Nah itu secara mikro. Tapi kalau secara makronya ya itu putaran namanya cakra itu akan roda, ya kan? Balik kan berarti ada roda yang terbalik. Nah itu bisa disimpulkan sendiri. Nah apa arti dari cakra balik yang sifatnya mikro, yang berputar di paling besar di dunia ini adalah bumi, ya kan? Nah ketika bumi ini bisa membalikkan cakranya, bukan membalik ini tapi membalikan kutub fisik yang mengerikan ini, karena jalan satu-satunya untuk bumi ini terhindar dari karma buruk, dia akan membalikkan putarannya. Yang namanya makanya orang leluhur kita dulu memberikan istilah coroko balik. Padahal itu mempunyai arti cakra balik. Nah itu dengan jalan satu-satunya itu ketika dunia ini sudah mengalami seperti itu berarti sudah mencapai tingkat puncak kegelapan dari kehidupan di dunia ini secara global. Petang meledat. Nah itu makanya kita perlu waspadai. Jangan sampai kita terlambat menyadari di saat alam ini sudah tidak memberikan kesempatan lagi. Jadi sekarang kan masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki agar kita ingat bahwa diri kita itu adalah manusia. Begitu. Atur suwun. Berarti kasus ini bisa disimpulkan seperti yang sudah dinubuahkan para pendahulu kita bahwa zaman kegelapan ini memang sedang kita alami ya. Sedang kita alami. Ya. Nah, Noyana Yubaskoro Tikiwanci nanti manakala ada orang yang betul-betul sampai tingkat keimanannya satu saja, satu kata Bung Karno kan 10 pemuda ya akan mengguncang dunia, satu saja nih saya akan reda kembali. Di antaranya kita seksama seperti yang dinantikan Mas Dinus tadi adalah cahaya-cahaya itu baru akan muncul. Saya demikian. Turun Mbak Mas Dinus. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Rahayu. Rahayu. Salam mulia. Salam mulia. Iya.